Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang berbahagia karena diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang punya waktu, kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 1, 2, 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Maka orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan merambatkan akarnya dan panas terik tidak menjadi persoalan bagi pohon yang akarnya sampai ke batang air, kata Alkitab. Dan yang menarik di situ dikatakan, apa saja yang dikerjakannya pasti akan berhasil. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin berhasil dalam hidup ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Teman-teman semua, adik-adik, saya lihat tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin sukses dan berhasil. Walaupun hari-hari ini kita perlu mendefinisikan ulang apa itu sukses, apa itu berhasil. Karena kita sedang hidup pada masa, saya beri judul khotbah saya hari ini tentang influencer atau pemberi pengaruh. Kita sedang hidup pada zaman di mana orang coba saling mempengaruhi. Ya, orang senang sekali kalau dia jadi influencer, banyak yang endorse. Sehingga kita ada istilah sekarang crazy rich. Orang kaya yang gila, gila kaya. Kaya gila, gila kaya. Ya, beli mobil 10 miliar, murah banget. Terakhir di penjara, lama banget. Itu saudaraku. Ya. Orang pengen sukses dan berhasil. Tapi menurut saya orang Kristen harus punya definisi sukses yang benar dalam hidupnya. Betul ya Bapak Ibu? Karena satu hari Tuhan pernah ngomong sama orang kaya. Tapi Tuhan bilang, hei engkau orang yang bodoh. Padahal kalau secara lahiriah dia pasti master ekonomi. Karena dia sukses, dia berhasil. Gak cukup satu tempat, gudangnya menampung kekayaannya gak cukup. Tambah lagi, tambah lagi. Tapi Tuhan berkata malam itu, hai orang kaya yang bodoh. Malam ini nyawamu kuangkat. Untuk apa semuanya? Karena semua yang kita upayakan, semua yang kita usahakan, semua yang kita istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk sebuah sukses yang kita dapatkan, saya beritahu, semuanya akan kita tinggalkan. Betul ya? Semua yang kita dapatkan, satu hari saudara mati, mobil saudara gak saudara bawa, gedung saudara gak saudara bawa. Kita akan tinggalkan. Tapi apa yang kita lepaskan untuk Tuhan, itu akan mengikuti kita sampai pada kekekalan. Ya. Saya kenalin dulu, nama saya Dion, panjangnya Dionysius Lambertus Panomban. Mama saya orang Betawi asli, papa saya orang Manado. Saya lahir di Malang, besar di Jakarta, pelayanan di Siantar. Ya, kalau saudara ke Siantar mampir, nanti saya bawa ke Koktong, kopi yang terkenal. Saya datang dengan istri saya. Istri saya orang Batak Simalungun, Linda Boru Purba. Tuhan karuniakan 4 anak, 3 putri, 1 putra. Anak saya yang pertama kedua sudah menikah, yang satu dapat orang Batak, yang satu dapat orang Yahudi, saudaraku. Mereka tinggal di Jerman, ya. Yang 2 lagi di Siantar, tapi yang paling kecil akan segera berangkat juga ke Jerman, saudara, untuk bekerja dan sambil belajar. Karena anak saya itu suka bahasa. Dia pernah dikirim ke Korea karena dia pinter bahasa Korea, dia bisa bahasa Inggris, dan sekarang dia sedang belajar bahasa Jerman. Ya, itu saja perkenalannya. Dan
Saudara bilang dulu kiri kanan, kamu adalah pemberi pengaruh. Sadar atau tidak sadar, kita adalah orang yang akan memberi dampak terhadap orang-orang di sekitar kita. Baik itu baik, baik itu buruk. Bahkan saudara nggak melakukan apapun, saudara bisa memberi pengaruh yang buruk. Contoh, ya, ada pria laki-laki, dia nggak lakukan apapun untuk keluarganya, dia akan memberi pengaruh ya, untuk keluarganya. Tadi di ibadah 1 saya beritahu begini, saudara harus mengerti ya, bahwa kita ini seorang pemberi pengaruh, influencer. Kita adalah terang, kita adalah garam, kita adalah kota yang ditaruh di tempat yang tinggi, di mana dunia, orang di sekitar kita melihati kita. Tindak tanduk kita, perilaku kita, itu akan memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan tadi saya cerita, karena dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-5, ketika ada seseorang menyembah yang bukan Tuhan, itu keturunan ketiga, keturunan keempat bisa kena dampaknya. Saya lahir, keluarga mama saya orang Betawi. Di keluarga mama saya, kakek saya ya usia 100 tahun, dia masih kawin lagi, saudara-saudaraku. Mantap itu. Usia 100 tahun. Dan di keluarga mama saya lihat, di keluarga besar mama saya, biasa itu yang namanya kawin cerai. Yang perempuan menikah lagi beberapa kali, yang laki-laki menikah lagi. Dan saya melihat itu turun. Kalau di keluarga besar istri saya, itu setiap satu generasi ada yang pasti gila. Dan satu hari ketika istri saya didoakan, dia pernah cerita dia ngalamin bagaimana kutuk kegilaan itu waktu didoain diusir keluar, itu dari pinggangnya, uratnya itu seperti kayak ada ular bergerak sampai ke lehernya dan akhirnya sampai ke kepalanya dan dia rasakan itu lepas. Karena itu jangan pernah main-main dengan hidup saudara. Karena saudara bisa memberi pengaruh sampai generasi ketiga dan generasi keempat. Hidup kita bukan cerita tentang kita. Hidup kita cerita tentang Allah yang menciptakan kita. Karena itu saudara sedang memberi pengaruh apa dalam hidup saudara untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri, untuk lingkungan kita, untuk kampus kita, untuk sekolah kita, untuk tempat pekerjaan kita. Saya percaya kita datang di tempat ini bukan sekedar untuk ibadah. Kita datang di tempat ini diperlengkapi supaya saudara bisa memberi pengaruh dimanapun saudara berada. Karena lingkungan di mana saudara berada itu adalah tanggung jawab saudara. Dalam doa Bapa kami diajarkan kalau kamu berdoa, berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Karena itu kehadiran kita dimanapun harus memberi pengaruh untuk kerajaan Allah itu bisa datang dimanapun kita berada. Betul Bapak Ibu? Karena itu saya ingin langsung saja memberi contoh dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ya. Itu di slide kira-kira hampir yang terakhir, boleh dibukain. Kalau saudara punya Alkitab lebih bagus saudara ya, buka Alkitabnya. Kalau saudara di handphonenya ada Alkitab, bukalah handphone suci saudara. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ini menarik sekali. Saya mau cerita tentang seorang yang memberi pengaruh, seorang anak kecil, seorang yang sederhana. Ya, kita lihat 2 Raja-Raja pasal 5, boleh dibukain ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15. Sudah bisa kita baca sama-sama ayat ini? 2, 3, ya.
Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ini kisahnya tentang Naaman, seorang panglima perang di kerajaan Aram. Seorang yang hebat jabatannya. Tapi dia punya persoalan. Persoalannya dia kena kusta. Saudara bisa bayangin kalau saudara kaya punya jabatan, tapi saudara kena sakit kanker. Atau saudara kena penyakit kusta. Masa itu penyakit kusta adalah penyakit yang dijauhi orang. Saya ajak saudara membayangkan, pasti dia susah. Kalau ada salah satu di keluarga kita yang sakit, biasanya kalau suami kita sakit, istri kita ikut susah nggak? Anak-anak ikut susah nggak? Bahkan Raja Aram sampai ikut susah ngelihat panglima yang disayangnya ini sakit. Dan saudara, ayat 15 adalah kisah di mana panglima Naaman yang kena kusta itu mengalami mujizat. Ketika akhirnya dia datang ke Israel, dia ketemu dengan Nabi Elisa. Dan Elisa berkata, oke, sekarang kau pergi ke sungai Yordan, celupkanlah dirimu. Dan kalau saudara baca kisahnya ayat sebelumnya, dia marah. Kok aku datang ke sini, kupikir nih Nabi akan keluar, lalu mulai angkat tangan, putar-putar, ya kan, tumpang tangan atau bagaimana gitu ya. Seperti kebanyakan orang hari ini kan. Kalau ikut Tuhan kan kepengen ada sesuatu yang luar biasa gitu. Saya ingat pernah ada KKR Michael Bowman di Siantar. Ya, seorang pendeta teman saya doain. Karena kan ada orang maju. Karena dia lihat ini orang agak lebih tua. Jadi dia doanya tutup mata. Gitu. Jadi tutup mata. Coba sini sebentar deh. Misalnya begini, ini orang yang mau didoain. Wah. Jadi pendetanya, saudaraku sungguh-sungguh berdoa. Dia tumpang tangan gini. Tapi dia gak berani tumpangkan tangannya. Cuma di atas begini. Dia doa, selesai dia berdoa, dia lihat orangnya udah gak ada. Kembali lagi dia, terima kasih, kasih tepuk tangan. Saudara, dia cari loh, tadi kayaknya aku doain, kok orangnya gak ada. Dia lihat, rupanya adik ini gak mau didoain sama pendeta, ini lagi cari orang bule, adiknya Tuhan Yesus. Orang Indonesia suka begitu. Jadi dia lagi cariin itu pendeta bule itu saudaraku di mana pendeta supaya dia ditumpang tangan. Kupikir Nabi itu keluar, puter-puter tangannya, lalu geledek datang, petir datang, abragadabra. Dia cuma ngomong, marah Naaman. Masa dia cuma nyelupin, disuruh aku nyemplung ke sungai Yordan, padahal di Aram sana Tartar ini sungai ini lebih bagus karena mungkin sungai Yordan ya dia lihat agak kotor gitu. Ada lewat yang kuning-kuning juga. Tapi saudara, akhirnya mujizat terjadi dan bagi saya ini menarik sekali. Kemudian kembalilah Naaman panglima ini dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah. Setelah sampai, dengerin kata-katanya. Tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu. Rindu gak kita melihat seluruh lubuk pakam Deli Serdang berkata, sekarang aku tahu Yesus itu adalah Tuhan. Rindu gak saudara? Tempat di mana kita bekerja, bos kita, teman kita berkata, sekarang aku tahu deh. Ternyata Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Apa sih kerinduan gereja ini? Apa sih kerinduan kita orang Kristen? Selain kita rindu melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Tidak ada yang kita rindukan. Ujung dari semua ibadah, ujung dari semua pelayanan, kita rindu melihat kota ini bertekuk lutut dan setiap lidah di kota ini mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Rindukah saudara melihat ini semua? Dan Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Peristiwa ini pernah terjadi ketika Raja Nebukadnezar, dia berkata, tidak ada Allah yang patut disembah selain Allahnya Daniel. Tapi kejadian ini tidak jadi begitu saja. Kejadian ini terjadi diawali dengan seorang gadis kecil, gak disebut namanya. Dan Alkitab terkadang saudaraku suka dan seperti disengaja memang gak disebutin namanya. Karena di ayat berikutnya, coba slide berikutnya, di situ diceritakan ketika ini mujizat ini terjadi dimulai. Dalam ayat 3, 2 Raja-Raja 5, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Siapakah anak gadis ini? Ayat 2 berkata, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Naaman sembuh dimulai dari seorang anak gadis kecil. Kalau sekarang namanya apa pekerjaannya? Asisten rumah tangga. Karena orang Indonesia itu suka memperbaiki, ya kan? Kalau dulu namanya pembantu, sekarang namanya asisten rumah tangga. Orang Batak itu saudaraku paling gak mau jadi pembantu. Dilarang keras jadi hatoban. Tapi jadi TKW boleh, tenaga kerja wanita. Iya betul saudara. Orang Batak pantang jadi pembantu, jadi hatoban. Kecuali TKW. Dan ternyata anak gadis yang membantu istri Naaman, mungkin kerjanya cuma nyisir-nyisir rambut. Dia bilang gini, Nyah, seandainya Tuhan pergi, di Israel itu ada nabi, Tuhan pasti sembuh. Siapa anak gadis ini? Anak gadis kecil ini, dia ditangkap ketika gerombolan tentara datang. Saya, saudaraku, membayangkan. Karena kalau saya membaca Alkitab, saya coba membayangkan, mengimajinasikan situasi yang namanya gerombolan tentara. Teman saya pernah cerita waktu dia melayani pengungsi Ambon ketika terjadi perang. Pak Dion tahu, pengungsi Ambon itu di Bitung, asal dengar suara berisik sedikit, mereka serentak bangun, cabut senjata, pegang kelewang. Kenapa? Karena saudaraku trauma. Dan anak kecil ini ditangkap oleh gerombolan tentara. Kalau saudara tahu pernah kisah DOM di Aceh, darurat operasi militer, itu ngeri. Mau gamnya, mau militernya cukup ngeri. Wah, kebetulan saya anak tentara. Jadi sedikit tahulah. Dan bayangin anak ini mungkin menyaksikan bagaimana orang-orang dibunuh pada waktu itu. Memang tidak diceritakan, mungkin bisa saja bapaknya juga dibunuh. Dia dibawa, paksa. Biasanya kalau saudara diperlakukan kayak begitu sakit hati gak? Pasti ada masalah. Tapi yang saya lihat anak kecil ini bisa punya dampak dan pengaruh. Karena itu pengaruh itu terjadi kalau kita bisa selesai dengan diri kita. Betul ya? Selesai dengan diri kita. Banyak orang Kristen gak pernah selesai dengan dirinya. Sedikit-sedikit marah.
Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit ceritanya pindah gereja, nggak pernah mau setia. Gak enak di situ. Pemimpinnya kurang senyum. Ya lagi sakit gigi, macam mana senyum? Betul nggak? Wah, pindah gereja, cari yang pemimpinnya mantap. Dapat nggak? Dapat. Wah, dia bilang begini, inilah baru gereja baru. Setelah 6 bulan, rupanya istri pemimpinnya agak judes, jujur tapi pedes. Wah, dia bilang ini memang gereja, pemimpinnya memang, pemimpin prianya suaminya bagus, istrinya yang judesan. Pindah lagi, cari pemimpin yang bagus, istri pemimpin yang bagus. Dapat nggak? Dapat. Wah, inilah benar-benar gereja. Ibu gembala dan Pak gembala senyum, nggak pernah judes. Tapi saudaraku, majelisnya satu hari sedang ada masalah. Nyalain dia nggak pakai senyum. Masuk. Tersonggot. Wah, dia bilang macam mana di majelis kayak begini, benar-benar manusia jelmaan iblis. Cari gereja lagi, pindah. Sampai akhirnya nggak ada lagi gereja yang bagus dan sempurna menurut dia. Lalu dia berkata sama istrinya, Mami, sudah mulai sekarang kita kebaktian di rumah saja. Papi jadi pendeta, mami jadi sintua, anak-anak jadi jemaat. Kolekte dari kita untuk kita. Namanya suami istri keluarga, ributlah orang itu, cenglah gerejanya. Lalu dia berkata, udahlah sekarang kita jadi jemaatnya. Gilbert saja nonton televisi, jadi jemaat televisi. Lalu gak lama kedengaran, Mi, ada lo gereja sempurna di Lubuk Pakam, Jalan Cokro Aminoto. Waduh, saudara-saudara. Lalu mereka suami istri pergi ke GBI Cokro Aminoto ini. Tahu gak saudaraku? Begitu dia sampai di gereja ini, langsung ini gereja jadi gak sempurna gara-gara dia. Berapa banyak saudara ingin memberi pengaruh dalam hidup ini? Kita belajar seperti anak kecil itu, selesai dengan dirinya. Dia punya alasan sakit hati. Dia punya alasan kecewa karena dia ditangkap oleh gerombolan tentara Arab. Dan kabar ini sampai kepada istrinya, kepada suaminya. Sampailah peristiwa yang kita baca. Sungguh tidak ada Allah seperti Allahnya Israel. Saya berdoa, gereja ini bukan sekedar hadir dan ada di kota ini. Tapi gereja ini, jemaat ini menjadi jemaat yang memberi dampak dan pengaruh. Sehingga kota ini boleh menyembah Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Karena saudara adalah presentasinya Tuhan di kota ini. Karena itu langkah pertama saya mau beritahu, seperti anak gadis ini, dia memberi harapan kepada istri Naaman. Dia memberi jalan keluar. Dia memberi jawaban. Kenapa dia bisa jadi jawaban? Dia udah selesai. Jika biji gandum itu tidak jatuh dan mati, maka dia tetap satu. Tapi kalau biji gandum itu jatuh dan mati, dia akan berbuah banyak. Dia akan berdampak. Dia bisa dinikmati. Kuncinya di mana? Kita perlu menjadi seperti benih yang harus jatuh dan mati. Selesai.
dengan diri kita. Gimana hubungan saudara dengan orang tua saudara? Gimana hubungan bapak-bapak dengan istrinya, dengan ibunya? Bagaimana hubungan saudara satu dengan yang lain? Kita perlu selesai. Saudara, apalah artinya kita banyak di sini kalau kita tidak memberi dampak apapun untuk kota, untuk bangsa, untuk sekolah kita, untuk kampus kita. Tuhan bisa membangun satu bangsa yang besar dari satu orang yang bernama Abraham. Yesus dimulai dari satu orang pribadinya. 2000 tahun kita lihat Injil bisa sampai kepada kita. Karena itu saya mau tantang beberapa menit yang sisa untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini. Berapa banyak saudara mau memberi dirimu menjadi seperti benih yang mati. Satu hari, cukup gak ya? Wah, 2 menit. Saya pernah mengalami kekecewaan yang begitu dalam pelayanan. Karena saya merasa dihianati, ditinggalkan. Saking marahnya saya. Setengah badan saya kebas dan saya tahu saya pasti stroke. Karena saya begitu marah. Dan ketika saya udah gak bisa bikin apa-apa, istri saya datang sama saya berkata, "Pak, lihatlah kami. Lihatlah anak-anak." Karena terkadang pelayanan itu menyakitkan. Saudara, saya udah gak bisa bikin apa-apa, saya datang. Di meja kantor saya bilang, "Tuhan tolong saya. Saya gak mau stroke." Tiba-tiba saya melihat ada Yesus yang sedang tersalib. Dan Yesus berkata kepada saya, "Anakku, kau lihat." Karena waktu itu saya lihat ada orang-orang yang di sekitar salib itu sedang meneriaki Yesus, "Kalau kau anak Allah, kau Tuhan, turun kau dari situ." Tuhan tanya sama saya, "Siapa mereka?" "Umat ciptaanmu." "Apa yang mereka lakukan sama aku?" "Menghujat engkau." "Terus apa yang aku lakukan?" Saya lihat Yesus berdoa begini, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, banyak orang Kristen beribadah tapi hatinya tetap sakit. Hatinya tetap dendam. Gereja satu dengan gereja yang lain gak bisa bersatu. Hubungannya gak bagus satu dengan yang lain. Karena itu hari ini, apapun masalah dan persoalanmu, lepaskan pengampunan. Selesailah dirimu dengan dirimu sendiri. Sehingga Tuhan bisa bebas memakai hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Boleh kita tunduk kepala. 1 menit ini kita datang sama Tuhan. Bawa hatimu, bawa pikiranmu, bawa hidupmu. Tuhan pakai aku. Dan sebelum Tuhan ingin mengalir dalam hidupmu, engkau perlu menjadi seperti benih yang mati, jatuh ke dalam tanah. Tuhan sentuh aku, Tuhan jamah aku. Jadikan aku berkat Tuhan. Jadikan aku berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat anak-anakmu. Hamba memberkati umatmu di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu ada saudara yang sedang punya pergumulan. Saya tahu ada saudara yang hatinya sedang terluka, sedang sakit. Kok tidak kebetulan Tuhan sedang menyentuh engkau. Jujur sama Tuhan, terbuka sama Tuhan. Darah Yesus mengalir di tengah-tengah kita, menyucikan kita, melepaskan kita demi nama Tuhan Yesus Kristus.